Ya, hasil survei Kompas tahun 2021 menunjukkan bahwa penyebab korupsi terbesar adalah karena untuk mencukupi gaya hidup. Kalau kita di Kemenq gitu, kita mengenal adanya three line of defense gitu ya, antara lain dari pimpinan dan lingkungan kita. Tidak ada halangan bagi kita untuk mencegah apa yang kita ingkari tersebut, tapi kita diam, maka hakikatnya kita seperti setan bisu gitu ya. Ojo cedak kebo gupak. Tahu artinya, Mbak? Nggak tahu ya, Pak. Apa itu ya, Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi, Ngobrol Santai Anti Korupsi, Siniar KPP Pratama Wates bersama saya, Herwin Kurniawati. Bagaimana kabar kawan yang sedang menonton hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dimanapun kawan berada. Ngopi merupakan salah satu episode siniar KPP Pratama Wates yang membahas mengenai semangat anti korupsi. Tema kali ini adalah apakah masih mungkin berjuang di jalur yang sedemikian tercemar ini, di mana korupsi selalu mempunyai berbagai cara untuk mematahkan hati kita. Terdapat beberapa anggapan bahwa pemberian seperti barang-barang branded atau mobil dipandang sebagai bentuk kemurahan hati, bukan sebagai gratifikasi. Nah, bagaimana sih kaum muda berjuang saat ini di lingkungan yang masih terdapat korupsi? Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu Widya Iswara BDK Yogyakarta, Bapak Agung Widi Hatmoko. Beliau adalah Widya Iswara ahli pertama Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Bapak Agung bergabung dalam komunitas penyuluh anti korupsi PAK CGDY dan Paksi Dana Raksa Kementerian Keuangan. Selamat datang Bapak Agung di siniar ngopi kali ini. Bagaimana kabar Bapak Agung hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Herwin. Gimana kabar Mbak Herwin? Alhamdulillah saya juga luar biasa ya. KPP Pratama Wates kedatangan tamu istimewa dari Widya Iswara, juga saya merasa sangat senang Pak dan bahagia. Terima kasih atas kedatangan Pak Agung pada siniar kali ini. Terima kasih juga sudah diundang, Mbak. Iya Pak. Sama-sama Pak. Jadi kali ini kita akan ngobrol ya Pak ya, sebentar terkait dengan semangat anti korupsi nih Pak. Ya. Sudah siap ya Pak ya? Oke, jadi kawan yang sudah menonton hari ini, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai semangat anti korupsi, saya sangat tertarik nih Pak dengan komunitas PAK CGDY gitu. Boleh nggak diceritakan sedikit Pak, komunitas ini kegiatannya apa dan semangatnya apa nih Pak? Oke, baik, terima kasih Mbak Herwin ya. Jadi PAK CGDY ini adalah suatu komunitas penyuluh anti korupsi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, membawa semangat untuk memberikan pendidikan terkait anti korupsi, memberikan sosialisasi kepada anti korupsi kepada warga masyarakat di DIY, baik itu di sekolah-sekolah, di pemerintahan, atau mungkin di dunia pendidikan juga, itu Mbak. Yeah. Oke, jadi komunitas ini sangat memberikan edukasi ya kepada masyarakat terkait dengan apa saja bentuk-bentuk korupsi ya Pak. Betul. Ya. Baik. Yeah. Semoga saya bisa mendaftar ya Pak ya. Boleh nggak nih Pak mendaftar nih Pak? Boleh, boleh. Jadi bahkan, membernya PAK ya Pak ya. Bahkan ada beberapa instansi pemerintah, misalkan memerlukan sosialisasi terkait anti korupsi, bisa menghubungi PAK CGDY. Nanti di PAK CGDY ini ada beberapa penyuluh anti korupsi, banyak yang tergabung di dalamnya, sehingga nanti masing-masing bisa membantu sharing terkait anti korupsi. Oh baik. Ya. Jadi para pemirsa yang ingin mengundang Pak Agung atau teman-temannya untuk memberikan penyuluhan, bisa langsung menghubungi Pak Agung ya Pak ya. Baik, berbicara tentang korupsi berarti kita berbicara tentang integritas dan kejujuran. Nah, siniar kali ini akan membahas mengenai kaum muda yang
apakah masih bisa berjuang untuk melawan korupsi? Bapak Agung, sebelum menjawab pertanyaan penting ini nih Pak Agung, saya ingin menanyakan terkait secara umum nih Pak, Ya. apakah pengertian dari korupsi Pak? Oke, baik. Korupsi tentu secara harfiah gitu ya, ada banyak gitu serapan, ada dari bahasa Inggris atau bahasa Perancis tuh ya, corruption gitu ya, yang secara umum artinya kebusukan gitu ya, atau mungkin ketidakjujuran, kemudian juga kerusakan gitu ya, kejahatan moral dan seterusnya. Jadi itu secara harfiah terkait pengertian korupsi. Dan seringkali gitu ya, kalau kita melihat gambaran tentang korupsi, biasanya binatang yang diasosiasikan dengan korupsi itu kan biasanya tikus gitu ya. Nah, sifat namanya tikus itu kan sifatnya merusak gitu ya, merusak mungkin dikit-dikit. Jadi sifat korupsi sebenarnya mirip seperti itu gitu ya. Dan menurut Robert Klitgaard gitu ya, korupsi ini adalah suatu tingkah laku yang menyimpang gitu ya dari tugas-tugas resmi jabatannya di dalam negara gitu, dimana untuk memperoleh keuntungan di situ dia memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kemudian juga kelompoknya sendiri, atau juga dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Ada juga definisi dari Bapak Baharudin Lopa ya. Di situ mengartikan korupsi merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan gitu ya. Kemudian juga ada manipulasi dan perbuatan lainnya. Tentunya di sini sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan baik keuangan dan perekonomian negara serta kesejahteraan dan juga kepentingan umum. Kemudian secara yuridis tentunya di dalam Undang-Undang Nomor 31 gitu ya tahun 1999 Jungto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di situ disebutkan adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum gitu ya, untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Ya, jadi bukan hanya memperkaya diri sendiri, orang lain pun bisa masuk gitu ya. Atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga dapat dijelaskan bahwa definisi korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di sini. Di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oh, baik, secara singkat berarti pemirsa, korupsi adalah tindakan yang buruk ya, yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan pribadinya atau golongannya sendiri. Tadi Pak Agung sudah menjelaskan mengenai pengertian korupsi ya Pak ya. Lalu sebenarnya bentuk-bentuk korupsi itu apa saja Pak? Sekaligus contoh-contohnya nih, biar pemirsa tuh tahu nih bentuk korupsi itu apa aja. Baik Mbak Irwin, jadi awalnya ini bentuk korupsi ini ada 30 delik pidana gitu ya, delik tipikor. Ini menurut Undang-Undang Nomor 31, tapi kemudian dikelompokkan menjadi 7 delik tipikor. Jadi mungkin lebih ringkas gitu ya. Yang pertama adalah terkait penyalahgunaan wewenang sehingga berdampak merugikan keuangan negara, gitu ya. Contohnya di sini adalah misalkan penggunaan mobil dinas, ya, penggunaan mobil dinas yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pekerjaan justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait suap menyuap. Contohnya adalah mungkin masih kita dapati gitu ya. Ada beberapa pelanggar lalu lintas misalkan yang memberikan sejumlah uang kepada petugas gitu ya. Ini juga agar lolos dari hukuman. Nah, tentu ini tentu juga praktek suap menyuap yang tentunya harus kita hindari gitu ya. Kemudian contoh yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Ya, penggelapan dalam jabatan di sini contohnya adalah misalkan pegawai pengadaan, ya, pejabat pengadaan gitu ya, menggunakan kwitansi kosong agar nominal uangnya bisa direkayasa gitu ya oleh pelaku yang bersangkutan. Ada lagi pemerasan. Pemerasan di sini contohnya pungli, pungutan liar gitu ya Mbak ya, yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat atas pengurusan dokumen tertentu, padahal segala pengurusan dokumen tersebut sudah tidak dikenakan biaya misalkan gitu ya.
Kemudian yang kelima adalah perbuatan curang. Contohnya di sini adalah pemborong proyek bangunan, gitu ya, yang melibatkan kontraktor atau tukang atau toko bangunan, gitu ya. Ada juga yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Contohnya dalam pelaksanaan tender, gitu ya. Meskipun dilakukan tender dalam prosesnya pegawai negeri tetap mengikut sertakan perusahaannya dalam tender tersebut, misalkan seperti itu ya. Dan kebetulan dia mungkin menjadi pokja ULP-nya di situ dan seterusnya, juga ada benturan kepentingan. Gratifikasi contohnya adalah tentunya misalkan adanya pemberian paket wisata perjalanan, gitu ya. Jadi sifatnya pemberian. Oke, itu mungkin Mbak terkait contoh-contoh bentuk korupsi. Oke, jadi berarti contohnya tadi ada penyalahgunaan wewenang, suap menyuap, penggelapan, pemerasan, kemudian ada perbuatan curang, konflik interest, dan gratifikasi ya Pak ya. Betul. Nah, sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah diatur cukup jelas ya Pak ya. Tetapi kenapa sih masih ada saja orang yang melakukan tindak pidana korupsi? Nah, kira-kira apa sajakah yang menjadi motivasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk tetap melakukan tindak pidana korupsi? Oke. Baik, pertanyaan yang menarik ya Mbak Herwin ya. Jadi memang ada beberapa faktor gitu ya yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi, dan ada banyak teori sebenarnya. Nah, ini salah satu teorinya adalah ada namanya GON teori gitu ya. GON teori itu merupakan singkatan, GON itu singkatan gitu ya, dari yang pertama dari greed, sebabnya karena adanya greed itu berarti keserakahan gitu ya, keserakahan dari yang pelakunya gitu. Kemudian adanya opportunity. Ya, opportunities berarti kesempatan, peluang gitu ya Mbak, untuk melakukan korupsi. Dan yang ketiga adanya needs. Needs itu tentu adalah kebutuhan. Ya, ada kebutuhan. Dan yang keempat adanya exposure, pengungkapan. Gitu ya, pengungkapan. Mungkin apa ya? Pengungkapan itu mungkin pamer gitu ya, narsis gitu ya, dan seterusnya. Mungkin ini juga menjadi peluang atau menjadi faktor yang menyebabkan korupsi, dia melakukan korupsi. Kemudian pendapat lain ada yang menyebutkan bahwa korupsi bisa juga terjadi karena terpaksa, gitu ya, by needs. Ya, kemudian juga karena ada yang memaksa, ya, entah itu yang maksa dari dirinya, misalkan di sini by greed, atau dipaksa by system, gitu ya, by system. Nah, ini kalau kita lihat hasil survei gitu ya, hasil survei Kompas tahun 2021 menunjukkan bahwa penyebab korupsi terbesar adalah karena untuk mencukupi gaya hidup. Namanya gaya hidup pasti akan selalu kurang gitu ya Mbak ya. Nah, itu ya mungkin kembalinya ke keserakahan gitu ya. Jadi itu beberapa faktor penyebab orang melakukan tindak pidana korupsi. Iya. Gitu Mbak. Jadi Pak Agung sungguh tak disangka ya Pak, mengapa masih banyak marak terjadi korupsi ya Pak di Indonesia. Itu karena salah satunya ini para pejabat publik ternyata masih belum merasa puas atas penghasilan yang diterima dari negara dan berusaha terus untuk mencukupi gaya hidup. Nah nih Pak, ada pepatah anonim yang mengatakan nih Pak, sekecil apapun uang yang ada akan cukup bila memenuhi kebutuhan hidup ya. Tetapi sebanyak apapun uangnya tak akan cukup untuk memenuhi gaya hidup ya Pak. Ini sepertinya quote yang saya dapatkan di medsos Pak ini Pak. Betul Mbak Herwin, sepakat itu ya. Jadi ya, jadi memang seperti itu ya. Jadi sekecil apapun kalau kita syukuri gitu. Jadi memang saya juga ada pepatah yang mungkin pernah dengar kali ya Mbak ya. Jadi gunung emas itu tidak akan cukup bagi orang yang serakah katanya. Dan sepiring nasi akan cukup bagi orang yang bersyukur. Seperti itu katanya Mbak. Cocok dengan hasil survei tadi ya gitu Pak ya. Oke. Keserakahan ya. Dengan keserakahan dan memenuhi gaya hidup. Betul. Nah, setelah mendengarkan hal-hal yang Bapak sampaikan tadi dari pengertian korupsi, kemudian penyebab masih ada yang korupsi, lalu kenapa sih Pak ini batasan korupsi di Indonesia ini sepertinya masih kabur, padahal sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Oke, sebenarnya tidak
kabur ya Mbak ya. Jadi karena di undang-undang itu sudah jelas dan tadi juga sudah kita sampaikan di awal secara definisi gitu ya. Jadi korupsi itu kan salah satunya memperkaya diri sendiri gitu ya. Kemudian juga memperkaya orang lain dan pihak lain yang tentunya menyalahgunakan wewenang. Tadi juga sudah kita contohkan ada 7 delik tindak pidana korupsi gitu ya. Ya mungkin yang perlu disampaikan adalah disosialisasikan supaya banyak masyarakat menjadi tahu tentang jenis-jenis korupsi ini, apa yang menjadi pemahaman ya. Jadi agar mereka lebih paham terkait korupsi gitu. Jadi sebenarnya cukup jelas, jadi sudah tidak kabur gitu ya terkait korupsi itu. Dan mungkin bisa menjadi acuan gitu ya, bisa juga menjadi acuan kita bahwasanya korupsi itu kan untuk pejabat publik tadi ya, disampaikan di beberapa definisi tadi bahwasanya korupsi itu dilakukan oleh pejabat publik. Dan sebenarnya ada ucapan ini adalah disampaikan 1400 tahun yang lalu Mbak, gitu ya, bahwasanya ketika seseorang melaksanakan tugas sebagai pejabat publik dan dia mendapatkan sesuatu gitu ya, maka kemudian yang ditanyakan kepada petugas tersebut, coba saja sekiranya dia duduk di rumahnya tidak mendapatkan jabatan tersebut gitu ya, apakah dia akan mendapatkan hadiah tersebut atau tidak? Nah, jadi itu batasannya mungkin gitu ya. Coba kalau kita misalkan tidak menduduki jabatan tertentu, kita duduk manis di rumah, apakah kita akan mendapatkan hadiah seperti itu atau tidak? Kalau kita mendapatkan hadiah, walaupun kita duduk manis, berarti itu bukan korupsi, gitu ya. Baik. Tapi karena jabatan kita, gitu ya, berarti itu korupsi. Oh baik, berarti karena jabatan ya Pak. Betul. Ya. Nah ngobrol-ngobrol tentang jabatan nih Pak, saya di kantor ini juga punya tugas nih Pak ya, untuk visit kepada wajib pajak nih. Betul. Nah kadangkala ketika sampai ke rumahnya, wajib pajak tersebut itu memberikan jamuan berupa air putih atau segelas kopi apa secangkir teh gitu ya Pak. Betul. Apakah itu termasuk dalam bentuk gratifikasi Pak dan harus saya laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Pak kalau semacam itu, karena kita juga mendapatkan kemewahan berupa air putih atau air teh tersebut Pak. Iya. Nah menarik nih pertanyaan dari Mbak Herwin juga ya, dan tidak mudah untuk menjawabnya Mbak ya. Jadi memang di kita kan mungkin sudah tentunya menjadi budaya gitu ya, dalam artian ketika kita berkunjung ke suatu tempat, tentu bagi tuan rumah adalah menjamu gitu ya. Nah tentu memang perlu ada batasan yang jelas, sekali lagi ada mungkin supaya kita tidak bimbang, tidak ragu gitu ya ketika hal itu terjadi. Bagaimana solusinya gitu ya. Nah kalau ada beberapa hal yang bisa kita jadikan acuan, tapi menurut saya gitu ya, ketika hal itu hal yang wajar dan sepantasnya dilakukan dan biasa menjadi mungkin siapapun yang datang akan mendapat perlakuan yang sama, saya rasa itu tidak ada masalah gitu ya. Nah ini juga kalau kita lihat gitu terkait definisi gratifikasi tadi ya, di sini adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi betul yang dapat diancam hukuman. Nah ini penerimaan gratifikasi dapat tidak dianggap sebagai tindak perbuatan pidana apabila penerimaan tersebut dilaporkan kepada KPK. Nah maka ini juga harus dilihat apakah setiap pemberian itu dilaporkan kepada KPK atau tidak. Tadi misalkan minum, kita dikasih jamuan makan atau minum, apakah dilaporkan KPK atau tidak. Nah kalau itu dilakukan tentu akan repot sekali ya Mbak ya. Nah maka di sini memang gratifikasi secara umum gitu ya, ini tidak akan dianggap tindak pidana kalau dilaporkan KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima. Tetapi ada perkecualiannya. Nah, ini mungkin agak melegakan gitu ya. Ada perkecualiannya, itu dianggap bukan gratifikasi gitu ya menurut pasal 12C Undang-Undang Tipikor gitu ya. Di sini ada 17. Yang pertama misalkan pemberian dari keluarga. Gitu, keluarga kita, yakni kakek, nenek, bapak, ibu, mertua dan seterusnya gitu ya. Gratifikasi dari pihak-pihak tersebut boleh diterima dengan syarat tidak memiliki benturan kepentingan dengan posisi atau jabatan penerima. Ya sewajarnya kan, karena ada hubungan keluarga gitu ya, mendapatkan hadiah, mendapatkan sesuatu. Jadi bukan karena jabatan kita gitu ya. Yang kedua adalah hadiah tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual
dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, hitanan, dan potong gigi atau upacara adat agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000. Itu ya. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak, ibu mertua, suami, istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000. Mungkin dulu pernah kita dengar berita juga Mbak, bahkan Sri Sultan gitu ya, ketika mantu gitu ya, bahkan penerimaan kadonya juga dilaporkan ke KPK gitu ya. Beliau sudah memberikan contoh seperti itu gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada pemberian dari sama pegawai. Nah ini juga mungkin hal yang sering terjadi gitu ya, ketika pegawai ada mutasi atau pensiun atau yang lainnya gitu ya, dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, ulang tahun ataupun perayaan lainnya yang lazim dilakukan dalam konteks sosial sama rekan kerja. Pemberian tersebut tidak berbentuk uang ataupun setara uang, misalnya pemberian voucher belanja, pemberian pulsa, cek atau giro. Nilai pemberian tersebut paling banyak Rp300.000 per pemberian per orang gitu ya. Dengan batasan total pemberian selama 1 tahun sebesar Rp1.000.000 dari pemberi yang sama, gitu ya. Kemudian ada lagi yang keempat, pemberian sama pegawai dengan batasan paling banyak Rp200.000 per pemberian per orang dengan batasan total tadi yang sama juga Rp100.000.000 dari pemberi yang sama. Ini juga tidak berbentuk uang ataupun setara uang. Kemudian yang kelima, hidangan tadi ya. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Mbak Irwin ya. Hidangan atau sajian yang berlaku umum sewajarnya menurut kepantasan gitu ya. Itu nggak usah khawatir, jadi bukan dianggap sebagai gratifikasi, ya, dikecualikan gitu ya dari gratifikasi. Kemudian yang keenam, ada prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri gitu ya. Seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi, dan ini tidak terkait dengan kedinasan gitu ya. Kemudian yang ketujuh, di sini ada keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham secara pribadi, gitu ya, yang berlaku umum juga. Kemudian yang kedelapan, manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai kalau kita menjadi anggota koperasi tentunya, gitu ya. Kemudian ada seminar kit. Nah, biasa dalam misalkan di pajak ada sosialisasi atau mungkin di tempat-tempat pendidikan ada sosialisasi gitu ya. Pesertanya biasanya diberikan seminar kit gitu ya, berbentuk seperangkat modul, alat tulis, serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi gitu ya. Ini juga tidak ada masalah. Yang ke-10, di sini ada penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan. Dan yang ke-11 diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Dan seterusnya Mbak, banyak gitu secara lengkap nanti bisa dilihat di ketentuan. Oke, gitu. baik Pak. Berarti yang saya sampaikan dan saya tanyakan itu sudah aman ya Pak, karena berlaku umum dan lumrah sewajarnya di masyarakat kita ini ya, memberikan jamuan kepada tamu. Nah Pak Agung nih, ini ada juga pendapat nih Pak yang mengatakan bahwa pemberian mobil, barang-barang branded itu bukan bentuk gratifikasi Pak, tapi bentuk kemurahan hati. Menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai statement ini Pak? Wah, menarik ya Mbak Irwin ya. Jadi kalau itu bentuk kemurahan hati, tentu saya juga akan berharap seperti itu gitu ya. Iya Pak. Jadi gratifikasi yang dilarang tadi sebagaimana yang disampaikan tadi ya di awal, tentunya adalah segala macam bentuk pemberian yang terkait dengan jabatan. Jadi gitu Pak, tolak ukurnya gitu. Jadi siapa sih kira-kira orang yang mau memberikan mobil secara murah hati kepada kita tanpa ada sesuatu gitu ya. Bahkan kalau itu dari keluarga kita sekalipun pasti ada motifnya ya. Entah itu motifnya supaya untuk lebih dekat gitu ya dan seterusnya. Apalagi ini bukan siapa-siapa gitu ya, ngasih mobil gitu ya. Ini kita harus curiga dulu nih. Curiga ya, Pak, iya, betul. Ada apa? Katanya kan tidak ada makan siang yang gratis gitu ya. Nah, makanya ini berhubungan dengan jabatan kita atau tidak? Kalau berhubungan dengan jabatan kita, mempengaruhi kita gitu dalam mengambil keputusan, ya itu bisa dipastikan gratifikasi. Apalagi jumlahnya di atas minimal tadi kan 1 juta kan ya? Iya, Pak. Iya, gitu Mbak Irwin.
Berarti pemirsa nanti kita harus mengkaitkan ya, apakah pemberian itu mempengaruhi keputusan kita ya. Betul. Terkait dengan pekerjaan kita. Betul. Ataupun jabatan kita. Ya. Nah, kita kembali ke pertanyaan ini nih Pak Agung ya. Seperti pertanyaan yang pertama kali saya utarakan di awal gitu. Apakah bisa kita Pak sebagai kaum muda bertahan dan berjuang di lingkungan yang sudah tercemar ini, masih ada yang korupsi begitu Pak? Apakah saya sebagai kaum muda masih bisa berjuang, Pak? Oke. Nah, sebagai pemuda tentu perjuangannya masih panjang, gitu ya. Harus optimis gitu ya, nggak boleh pesimis tentunya. Nah, ini tentu apalagi pemuda punya semangat juang yang tinggi gitu ya. Dia bisa merubah dunia katanya gitu ya dengan pemuda itu. Nah, makanya penting ya bagi pemuda untuk menanamkan sifat integritas pada dirinya gitu ya. Ini juga ada perkataan dari pahlawan nasional kita gitu ya, Panglima Jenderal Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman gitu ya, yang mengatakan, beliau pernah mengatakan bahwa kejahatan akan menang bila orang baik tidak atau orang benar gitu ya, tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi tentu kita harus mulai gitu ya, kalau kita sesuatu yang benar, tentu kita harus mulai dari diri kita sendiri gitu ya. Dan ada perkataan juga yang mengatakan gitu ya, apabila kita diam gitu ya, ketika melihat sesuatu kemungkaran, suatu kemungkaran berarti adalah sesuatu yang sebenarnya kita ingkari gitu ya. Kita diam, padahal kita mampu gitu ya. Dan yang kedua adalah tidak ada halangan bagi kita untuk mencegah apa yang kita ingkari tersebut, tapi kita diam, maka hakikatnya kita seperti setan bisu gitu ya. Jadi maka tentu bagaimana kita bisa setelah kita mengetahui tadi ya definisi apa itu anti korupsi, bagaimana kita membangun sikap semangat anti korupsi gitu ya, sehingga yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memulai dari diri kita sendiri gitu ya. Jadi mulai dari kita, kemudian menyebar ke keluarga, ke orang-orang terdekat gitu ya. Sehingga nanti pada level berikutnya tentu setelah kita memahami, itu tentu masih level 1 ya. Kalau kita sudah mengajak, menyampaikan gitu ya, tentu ini sudah level yang lebih ada peningkatan lebih tinggi ya. Dan ada pepatah katanya, pepatah Jawa ya, yang mengatakan ojo cedak kebo gupak. Tahu artinya Mbak? Nggak tahu ya Pak, apa itu ya Pak ya? Jadi ojo cedai berarti jangan deket-deket kerbau yang lagi berkubang di lumpur gitu ya Mbak ya. Jadi ya namanya kerbau lagi berkubang di lumpur kan ciprat-ciprat pasti ya, kotor ya, nyiprat-nyiprat. Kalau kita deket-deket ya akan kena gitu ya. Nah ini gimana caranya? Maka ya tadi caranya adalah dengan mengajak lingkungan kita. Ya tadi yang seperti ditanyakan oleh Mbak Herwin gitu ya. Tentunya bagaimana dengan lingkungan yang ada itu bukan misalkan masih ada beberapa lingkungan walaupun tidak kita katakan semua ya, kita harus optimis gitu ya. Ada beberapa lingkungan yang mungkin ada yang tercemar, tentu kita harus optimis tadi, kita harus bagaimana menciptakan lingkungan bisa mengajak atau mempengaruhi lingkungan kita agar menjadi lebih baik. Dan itu salah satunya bisa dilakukan bergabung gitu ya Mbak dengan komunitas penyuluh anti korupsi, baik di Paksi DIY atau Paksi Dana Raksa Kementerian Keuangan gitu ya, yang tentunya nanti itu juga dengan KPK gitu ya, ada pendampingan dari KPK dan seterusnya. Nah di sini juga saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Artijo Al-Kautsar ya, kalau mungkin pernah dengar, yaitu bahwasanya hukumlah yang semestinya intimidatif terhadap penyelewengan gitu ya, bukan justru sebaliknya. Sehingga jadi kita memberikan hukuman kepada yang memang terjadi penyelewengan, intimidatif dan seterusnya gitu ya. Dan kejujuran ini tidak hanya diajarkan tetapi juga harus kita hidupkan gitu ya. Bagaimana kita bersikap jujur. Jadi penyuluhan atau sosialisasi tidak cukup. Tetap harus kita lakukan sosialisasi terus-menerus, tapi itu belum cukup. Maka yang jauh lebih penting adalah implementasinya. Sehingga perlu pula dukungan dari lingkungan kita, dari pimpinan kita gitu ya. Oleh karena itu kalau kita di Kemenkyu gitu, kita mengenal adanya 3 line of defense gitu ya.
antara lain dari pimpinan dan lingkungan kita. Nah, untuk implementasinya tepat, maka perlu pengetahuan tentang apa dan bagaimana korupsi dan anti korupsi itu, dan itu diperoleh dari sosialisasi misalnya dengan cara-cara semacam ini. Jadi ngobrol santai anti korupsi ini, Mbak Irwin, ini termasuk juga keren ya, kita bisa sharing ilmu terkait hal tersebut. Gitu, iya Mbak. Pak. Ya. Jadi tadi pepatahnya ojo cedak kebogu Pak. Berarti saya juga nggak ingin Pak ikut Ya, kotor gitu ya Pak ya. betul. Malah lebih bagusnya kalau kita ikut itu ya Pak, penjual minyak wangi ya. Nah, itu. Kalau mereka wangi, kita ikut wangi Nah, juga ya Pak. ketularan wanginya ya. Ketularan Betul. wanginya Pak. Kalau kita anti korupsi maka kita juga anti Harapannya korupsi seperti juga. itu. Iya, Iya. betul. Wah, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara, Pak. Terima kasih kepada Bapak Agung yang sudah menularkan semangat anti korupsi pada siniar kali ini, dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah setia mendengarkan siniar kali ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada yang menonton ya, Bapak. Nah, dan juga semoga kita sebagai kaum muda memiliki keyakinan untuk tetap menjaga integritas kita dalam melaksanakan setiap pekerjaan. Nah, saya juga ingin mengajak Bapak Agung dan para pemirsa untuk menggaungkan tagline kita ya Pak ya. 1, 2, 3. Katakan tidak pada korupsi. Sampai jumpa di Ngopi Ngobrol Santai Anti Korupsi episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.